Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Pagi yang cukup membingungkan, mendung, cerah, tapi haredang. Dan mudah-mudahan sih bagaimanapun cuaca di tempat Anda, sepertinya mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat juga ya, dan bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar tentunya di pagi hari ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, seperti biasa saya Arin Gasmara akan menemani Anda dengan menghadirkan bincang santai di pagi hari ini di hari Rabu 21 September 2022. Dan seperti biasa bincang santainya tentunya syarat manfaat ya, karena pagi hari ini kita akan kembali berbincang mengenai kesehatan, kemudian juga bagaimana untuk mengatasi beberapa atau masalah kesehatan yang mungkin bisa Anda dengarkan atau bisa membuka wawasan Anda kembali mengenai kesehatan ini. Dan pagi hari ini kita kembali kedatangan narasumber di studionya Mix Radio. Nah, yang pertama ini udah beberapa kali ya kayaknya menghiasi studio kita ya. Jadi nambah cerah karena ini apa ya, gimana ya, kalau saya berhadapan dengan Bu Lucy ini kayaknya kebawa aura positifnya. Amin. Asik gitu ya orangnya. Nah, dari Bu Lucy Nawati sebagai CEO PT Elcure Cahaya Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Sehat ya? Seperti biasa. Alhamdulillah. Dan lancar tadi perjalanan ke sini. Lancar dong. Sip. Lancar. Ya. Kemudian juga pagi hari ini kita juga seperti biasa dan kita udah kedua kalinya ya kedatangan Kang Agus sebagai Direktur Marketing PT BIS. Selamat pagi Kang Agus. BHS ya? IHS. Kok salah ya? IHS Internasional. Oh iya, selamat pagi Kang Agus. Arin. Iya. Arin makin cerah aja. Arin bulu sih. Makin seger tuh, udah kayak asinan Bogor. Ada kecutnya dong ya. Nah, pagi hari ini juga kita ada kedatangan tamu juga yang akan memberikan testimoni ya, dengan Kang siapa nih ya? Suparman. Kang Suparman. Oh, temennya ini bukan ya, Batman bukan ya? Superman ya. Selamat pagi Kang Suparman. Nanti akan cerita juga nih, katanya ada sesuatu yang spesial yang ingin disampaikan ya mengenai Kang Suparman ini menemukan solusi bagi masalah kesehatannya ya sepertinya. Betul. Nanti akan berbagi dengan good listener pastinya ya. Yes. Oke, dan pagi hari ini juga di seberang sana kita akan tersambung dengan Dr. Raden Setyo Budi Prayitno sebagai narasumber juga, praktisi di bidang medis yang juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listeners ya. Betul sekali. Nah, ada pakarnya langsung. Iya, benar, dari bidang medis juga langsung ya. Langsung. Dokter bidang medis. Dapat tolong. Nah, untuk Anda juga good listeners pagi hari ini, untuk Anda yang mungkin masih punya pertanyaan yang ingin diajukan dan ingin kita bahas bareng-bareng, mumpung kita kedatangan nih ya beberapa orang yang udah eksis di bidangnya, dan Anda juga bisa WhatsApp ke 085161280929, atau Anda juga, untuk Anda yang ingin menyimak Mix Radio via streaming, jangan lupa Anda juga bisa tinggal ketikkan aja di browser s.id/mixradiocimahi, atau Anda juga bisa mendownload aplikasinya di Play Store tentunya tersedia, dan Anda tinggal cari aja Mix Radio Cimahi di Play Store dan tinggal download aplikasinya. Jadi Anda nggak akan ketinggalan ya apa-apa yang akan disajikan oleh kita di 92,9 FM. Nah, pagi hari ini aku mau langsung ke Lucy ini ya, yang mungkin di saat ini ya fenomena yang terjadi gitu ya, udah banyak banget gempuran gitu ya dari mana-mana. Udah berupa virus, terus juga beberapa karena memang cuacanya juga lagi pancaroba gini ya, kayaknya. Betul. Nah, sebetulnya
kalau untuk tubuh kita sendiri, apa sih sebetulnya yang paling diperlukan oleh tubuh untuk menghadapi gempuran-gempuran itu? Sebetulnya apa kalau dari sisi herbal? Kalau misalkan kita itu sebenarnya manusia itu sangat memerlukan nutrisi vitamin ya, semua nutrisi kandungan vitamin yang ada untuk membuat kita itu daya tahan tubuhnya menjadi lebih kuat begitu. Cuma memang dengan cuaca dan kita tidak bisa pungkiri ya, banyak sekali virus, kuman atau bakteri yang ada di mana-mana yang kita tidak pernah tahu gitu. Betul. Bahkan COVID sendiri ini kan terus bergulir masih ada. Dan istilahnya bermutasi terus ya. Iya, betul. Mencari atau mengeluarkan varian-varian baru. Itu baru dari COVID begitu. Belum lagi nanti ke depan banyak sekali mungkin yang kita tidak ketahui atau tidak pahami, banyak penyakit-penyakit yang berbahaya begitu bagi kita semua. Nah, kita memang manusia itu memang harus memerlukan vitamin semua ya, kandungan vitamin, mineral, karbohidrat. Terus itu memang asupan nutrisi yang harus diperlukan dan memang dibutuhkan oleh tubuh manusia begitu. Cuma dari cara kitanya aja sebenarnya bagaimana kita sebagai manusia itu bisa menyikapi bahwa kesehatan itu sebenarnya sangat penting sekali. Cuman ya karena perubahan dari generasi ke generasi itu yang mengakibatkan kita itu malah jauh daripada kesehatan ya, untuk concern kepada kesehatan itu sendiri. Jadi jadi orang lebih cenderung itu menikmati hal-hal yang enak gitu, makanan yang enak, tidak dipikirkan bahwa apa yang kita konsumsikan, apa yang kita minum atau makan itu sebenarnya bisa membahayakan bagi tubuh kita sendiri. Nah itu sebenarnya memang harus diperlukan itu untuk zaman sekarang dan mungkin untuk zaman kedepannya begitu. Nah, kayaknya kalau untuk good listener semua kayaknya sudah terbiasa ya, kita penyiar di sini suka menginformasikan bahwa untuk good listeners nggak perlu khawatir juga mengenai gempuran-gempuran dan segala macam dari penyakit itu. Terus juga mungkin cara mengatasinya gitu ya, karena ada sebuah produk herbal yang ini kalau mungkin sebelumnya orang berpikiran sehat itu mahal ya, kayaknya, dan untuk mengatasi masalah kesehatan juga kayaknya mahal gitu. Nah, kita udah menginformasikan ada sebuah produk herbal yang bisa mengatasi atau sebagai solusi bagi beberapa masalah kesehatan ini, dan harganya terjangkau. Benar nggak sih? Betul. Si L-Cure ini nih ya. Nah, kita hari ini juga langsung berhadapan dengan CEO-nya nih ya, L-Cure Cahaya Indonesia. Boleh deh Bu Lucy terangin sebetulnya apa sih keistimewaannya, kok bisa si L-Cure ini punya sesuatu yang istimewa untuk seperti tadi Arin sebutkan ya, untuk menjaga daya tahan tubuh dan mempertahankan tubuh ada dalam kondisi yang siap menerima gempuran-gempuran gangguan penyakit itu. Boleh. Nah, kita di sini itu sebenarnya untuk mengedukasi, untuk menginformasikan betul kepada seluruh good listeners juga yang mendengarkan radio ini begitu ya. Kita itu sekarang menghadirkan produk herbal. Jadi herbal 100% herbal alami. Yang istimewa. Istimewaannya apa? Betul. Ya seperti ini yang tadi kita diskusikan pertama kali ya Teh ya, bahwa kita itu sebenarnya sangat memerlukan asupan nutrisi vitamin yang seimbang. Vitamin ya, kemudian untuk tubuh kita begitu. Kita tidak pernah tahu kondisi apapun yang terjadi di kedepannya begitu. Cuman kita bisa mengatasinya itu. Tetapi karena banyak sekali gempuran mengenai virus, bakteri, penyakit lainnya yang mungkin dari mulai penyakit yang ringan sampai kepada penyakit yang berat, itu mereka masih kurang memahami mungkin. Istilahnya sampai kepada mereka itu masuk kepada fase divonis dokter bahwa kita memiliki penyakit yang parah. Nah pada saat itu kita banyak sekali orang yang beranggapan kita sudah putus harapan begitu, karena namanya penyakit itu kan, apalagi kalau yang sudah divonis ya oleh dokter itu, kita harapannya tipis atau sekian persen kita untuk hidup, atau penyakit ini tidak bisa disembuhkan, penyakit ini pasti
pastinya akan menular dan lain-lain. Kalau begitu. udah didiagnosa yang berat tuh kayaknya sudah jadi putus harapan, jadi down. Ya, mindsetnya berubah sehingga pada saat mindset berubah, ya tekanan pun akan mempengaruhi kesehatan kita. Akhirnya kesehatan kita semakin terpuruk begitu ya. Nah, di sini kami datang sebagai produk anak bangsa begitu ya, yang bernama L-Cure. L-Cure ini merupakan jamu tetes ya, jamu tetes. Namanya jamu tetes, generasi terbaru, artinya kita itu adalah 100% murni herbal alami. Nah, kenapa sih L-Cure ini sangat menarik begitu di masyarakat Indonesia begitu ya? Karena L-Cure ini itu selain kita itu mengandung 100% alami, kita itu diproseskannya itu melalui dari proses 65 macam sayuran, buah-buahan, biji-bijian dan rempah pilihan tentunya yang terbaik. Dan yang itu kita yang olah, dibutuhkan yang ya. kita olah selama 9 bulan sehingga menghasilkan L-Cure ini. Dan yang paling dan luar itu biasa, alami semua ya. Itu alami ya. Jadi alami, ada kimianya. Tidak mengandung kimia gitu. Jadi herbal alami ini yang sudah diproseskan selama 9 bulan ini. Nah, di dalam L-Cure ini mengandung luar biasa manfaat benefit untuk kesehatan tubuh. Yaitu kita memiliki 18 asam amino, memiliki vitamin-vitamin yang lengkap. Itu sudah mengandung vitamin A, B, D, E, K. Terus kita juga memiliki probiotik, 6 macam lactobacillus beserta dengan enzim. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah jarang sekali jamu tetes di Indonesia yang memiliki kandungan seperti ini. Ya. Mungkin jamu-jamu yang pada zaman dahulu kala, mungkin dari nenek moyang kita sudah mengenal jamu, karena jamu itu kan rempah-rempah alami ya, yang kita godok terus kita minumkan. Ribet banget bikinnya. Iya, ribet sekali gitu ya, dengan proses dan lain sebagainya. Kalau ini udah tinggal kita sudah tinggal seduh, sudah kita tinggal konsumsikan, tidak ribet lagi. Tetapi kandungan yang di dalamnya itu sudah melengkapi dari nutrisi yang memang diperlukan oleh tubuh. Seperti itu. Nah, kalau boleh deh Kang Agus menambahkan ya, itu sebetulnya keistimewaan si jamu tetes L-Cure ini selain yang sudah diterangkan oleh Teh Lucy ya. Jadi apalagi sih sebetulnya keistimewaannya selain karena memang dia udah mengandung tadi asam amino ada, vitamin dari A sampai K juga ada, terus probiotik juga ada ya. Probiotik juga ada. Nah, terus ada enzim diastase itu ya. Betul. Terus keistimewaan lainnya si jamu tetes L-Cure ini apa sih? Oke, baik. Ini sebenarnya porsinya Pak Dr. Setio nih yang bisa menjawab. Iya, secara medis apa ya? Tapi begini, para good listeners ya, Radio Mix ya, intinya adalah L-Cure ini adalah sebenarnya adalah anugerah bumi Nusantara. Ya, kenapa? Karena 65 macam jenis sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buah, biji-bijian terbang itu benar-benar ditanam di bumi Indonesia. Asli. Tepatnya mungkin banyak Jawa Barat. Bukan di Inggris, bukan di Eropa, bukan di negara manapun, tapi di Indonesia. Artinya apa? Ini benar-benar sebuah anugerah ya. Anugerah bumi Nusantara. Dan kita juga bersyukur ya para listener yang hari ini ada di Bandung, Cimahi dan Jawa Barat. Kita punya budaya bahwa orang tua kita itu kan sudah budayanya kan kita sedang di tanah Sunda ya, kita kan makan sayuran ya Bu ya. Lalap ya. Tapi semua udah bergeser Teh Ari, udah bergeser ya budaya itu ya, karena hari ini lebih senang orang makan junk food atau apapun gitu ya. Nah, bagi kita yang hari ini mungkin sudah nggak doyan lagi lalap. Nah, kita bersyukur ada L-Cure. Kenapa? Karena di dalamnya sudah terkandung 65 macam jenis sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya. Jadi praktis sekali. Ya, dan bahkan menurut saya L-Cure ini harusnya menjadi sebuah satu produk yang harus ada di kantung kita, di tas kita, di kantung kita dimanapun, baik kantung depan, belakang, ya, bahkan ada di dompet kita, bahkan ada di tempat P3K yang di rumah kita. Kenapa? Karena ini benar-benar menjadi sebuah produk yang menolong kita saat-saat darurat ya, gitu loh. Karena bukan saja ditetes, tapi bisa dioleskan ke luka. Kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kita terjatuh kah, kita sedang ngupas babak tahu-tahu, langsung hal-hal yang ini saja, darurat. Atau lagi sariawan kah, atau apapun. Karena memang secara testimoni sudah proven ya, sudah terbukti ya. Jadi mungkin begitu aja. Kalau nanti untuk
tentang segala sesuatu tentang berkaitan medis, kita ada pakarnya nanti. Iya, nanti kita akan tersambung ya sama Dr. Setio yang ada di ujung telepon sana. Nah, karena kita juga menghadirkan seseorang yang akan berbagi juga membagi testimoni mengenai penggunaan L-Cure. Boleh deh sedikit aja untuk Kang Suparman ini ya. Suparman ya, bukan Superman ya. Suparman. Di luar negeri sumus. Oh gitu ya. Kalau nyebrang sedikit namanya jadi berubah ya. Nah, Kang Suparman, kalau dari penggunaan L-Cure ini, Kang Suparman boleh cerita menggunakannya gimana caranya? Diseduhkah? Boleh. Iya. Enggak usah. Oh, oke. Jauh juga kedengeran. Yang pertama itu kan dulu saya punya penyakit kolesterol. Nah, karena mungkin dari pola makan yang tidak teratur. Beberapa kali saya ke dokter gitu kan, alhamdulillah sembuh. Cuman ya kondisi tubuhnya mungkin atau pola makannya rada nakal gitu ya. Kena lagi. Tapi masalah utamanya kolesterol ya di awalnya. Oke. Terus ada temannya nyaranin gitu. Coba tuh pakai herbal. Saya kan nggak paham gitu. Yeah. Tapi saya coba. Dikenalkan lah dengan L-Cure ya. Iya. Seperti itu. Untuk aturan minum dulu 10 tetes pagi sama sore gitu. Diminum, diteteskan langsung atau dicampur minuman waktu itu penggunaannya? Kalau saya kebanyakan itu di bawah lidah gitu. Oh, langsung ya. Itu enggak rasanya enggak bikin kaget gitu, enggak ya? Enggak, rasanya biasa aja. Justru ada asam-asamnya gitu. Seger ya? Seger dikit. Okay. Enggak ada pahit ataupun bau jamu itu enggak ada. Jadi untuk Anda yang mungkin udah kebayangnya namanya jamu, aduh, saya juga ya pengalaman pribadi nih ya. Kalau udah lihat mbak-mbak yang jamu gendong itu, udah gimana ya? Jangankan nelan, ya udah kebayang rasanya, aduh gitu nelannya. Ini gampang aja ya, maksudnya penggunaannya. Boleh nanti mungkin bisa berbagi lagi ya Kang Suparman di sesi selanjutnya, bagaimana sih kerasanya, terus juga mungkin ada di tahap-tahap awal bagaimana gitu ya. Mungkin bisa berbagi lagi dengan good listeners. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, kita masih di bincang santai mengenai beberapa fenomena, beberapa masalah mengenai kesehatan. Karena memang seperti yang pernah disebutkan sama Bu Lucy nih, katanya kesehatan itu sebetulnya merupakan hak ya, yang harusnya dimiliki oleh setiap manusia. Nah, dibantu dengan adanya produk herbal bernama L-Cure atau jamu tetes L-Cure ini, boleh deh Bu Lucy terangin lagi untuk good listeners yang mungkin masih ketinggalan atau belum pernah dengar ya. Gimana sih sebetulnya cara kerjanya si L-Cure ini? Iya. Jadi cara kerja L-Cure ini karena dia memiliki kandungan nutrisi yang lengkap gitu ya. L-Cure ini bisa masuk kepada sampai ke tingkat DNA, artinya sampai yang kecil begitu. Jadi seperti kita ini manusia ya, terdiri dari organ. Organ ini terbentuk dari miliaran jaringan. Nah, jaringan itu akan terbentuk dari miliaran sel juga. Nah, sel ini itu terbentuknya dari mana? Dari DNA. Ini yang mungkin masyarakat Indonesia itu yang kurang memahami atau mungkin belum paham begitu ya. Jadi si sel ini itu dibentuknya itu oleh DNA. Makanan DNA itu hanya ada dua, yaitu asam amino dengan enzim. Nah, karena itu L-Cure ini dia akan langsung masuk kepada tingkat DNA untuk memberi makan DNA. Sehingga dari DNA-nya karena sudah diberi makan, sel-sel itu setiap hari itu tubuh kita itu miliaran sel itu akan mati. Ada yang mati dan akan meregenerasi sel. Jadi ketika ada asupan nutrisi yang seimbang masuk, salah satunya adalah dari asam amino yang tinggi, itu semua jaringan sel-sel yang mati itu dia akan meregenerasi kembali sehingga tubuh kita akan tetap daya tahan tubuh itu tetap menjadi kuat dan sehat. Jadi regenerasi selnya itu akan digantikannya dengan yang baik ya. Dengan yang baik, memang udah dikasih makan udah dikasih makan yang emang tepat
gitu ya, asam amino sama enzim itu ya, diastase yang terkandung di L-Cure. Betul. Gitu ya. Jadi L-Cure ini juga bukan dikonsumsi sebagai obat ya. Kita garis bawahi karena ini adalah jamu tetes herbal. Bukan setara dengan obat, bukan. Tetapi jamu tetes L-Cure ini adalah lebih baik daripada obat. Dia bisa dikonsumsikan oleh semua orang, baik dari ibu hamil, dari ibu menyusui, bayi, balita sampai orang dewasa bisa mengkonsumsikan. Dan ini bukan hanya dikonsumsikan untuk orang yang sakit aja ya, tetapi orang yang kita sehat juga kita perlu untuk minum L-Cure ini karena untuk mencegah jangan sampai terjadinya sakit. Kalaupun kita sudah cenderung sakit begitu, kita dapat dibantu dengan jamu tetes L-Cure untuk membentengi sehingga apa yang sel-sel yang rusak, jaringan yang rusak, dia diperbaharui dengan adanya jamu tetes yang terkandung di dalam L-Cure ini bisa meregenerasi sel jaringan sampai kepada sel-sel yang mati sehingga bisa dalam penyakit apapun juga bisa sampai tingkat kesembuhan seperti itu. Iya. Nah, mungkin bukan berarti mengesampingkan atau ini ya obat-obat yang lain, tapi mungkin kalau obat itu hanya setingkat untuk mengobati dari organnya, tingkatan organ, jaringannya, atau ini selnya misalnya, ini udah ke dalamnya banget, lebih dalam lagi ya, sampai kepada DNA, bahkan sampai kepada kromosom, satuan terkecil gitu ya, terkecil tubuh manusia. L-Cure itu memberi makan satuan terkecil daripada tubuh manusia sehingga kita, kenapa si L-Cure itu bisa menyembuhkan berbagai macam, bahkan 1001 macam penyakit. Nah, itu cara kerjanya seperti itu karena L-Cure itu sebagai katalisator, menghantarkan semua kandungan vitamin dan yang ada di dalam kandungan L-Cure ini, salah satunya ada asam amino, dihantarkan kepada tubuh kita sehingga terjadilah regenerasi sel yang baik dari yang mati menjadi sehat dan hidup kembali seperti itu. Gitu ya. Jadi gitu cara kerjanya L-Cure ini dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia. Nah, boleh Arin lanjut tanya lagi ke Kang Suparman nih ya. Siap. Ini badannya gede, jadi kelihatan banget. Jadi suaranya juga harus besar ya. Kang Suparman, balik lagi ke tadi, katanya masalah kesehatan yang dihadapi oleh Kang Suparman ini adalah dari pola makan, terutama ya. Pola makan yang nggak benar nih ya, rada-rada nakal. Kebanyakan makan gitu. Kebanyakan makan, lihat aja hasilnya gitu ya. Nah, terus jadi kolesterolnya itu katanya bermasalah. Nah, itu gimana ketahuannya tuh, Kang? Mungkin itu waktu ada pertama katakanlah COVID ya, pertamanya isu COVID ya. Yang saya juga kan ada beli vitamin ke apotek, nah itu ada pengecekan darah, gitu kan. Nah, ada yang saya takutkan melebihi dari kolesterol seperti diabetes gitu kan, gula darah. Nah, saya juga disaranin untuk cek darah di apotek tempat itu. Saya beli vitamin gitu kan. Tapi saya juga takut, takutnya nanti di COVID kan ya. Gitu ya. Nah, setelah dicek ya langsung kan itu pure ngecek ya. Jadi waktu dicek darah ya ternyata dijelaskan ada kolesterol. Dan ada pada tubuh juga sering terasa sakit mungkin. Iya, kelihatannya dari cek darah ya. Jadi emang benar-benar cek lab ya, ketahuan sakitnya. Nah, terus setelah Kang Suparman mengkonsumsi jamu tetes L-Cure ini, ada ini nggak pertamanya kerasanya misalnya kok nggak enak atau langsung enakan gitu, gimana? Dominannya kalau pertama nggak ngerasain apa-apa. Enggak ya. Kedua, ketiga itu baru kerasa enak ke badan gitu, seger gitu kan. Gitu. Jadi cuma rasa aja gitu. Beda sama obat, efeknya kan seperti keluar keringat kan, atau ngantuk gitu. Sebelumnya gitu ya, gampang ngantuk terus. Ya, kalau misalkan minum obat dari dokter gitu kan. Iya. Nah, kalau L-Cure enggak, jadi ke badannya kerasa awalnya enak aja gitu. Iya.
Nah, mungkin kita bisa tanya juga ya ke Dokter Setio nih yang siang hari ini sudah tersambung di ujung sana. Selamat pagi Dokter, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha. Alhamdulillah, luar biasa, selalu sehat. Iya, mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat ya Dok ya. Iya, kita harus semua sehat, tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh ada yang sedih, harus bahagia, harus sukses. Nah itu amin, harus happy amin. katanya ya. Nah, Dokter ini karena banyak yang nanya nih ya, udah antrian pertanyaan, tapi sebelumnya Arin mau tanya dulu, ini karena kita kedatangan tamu juga, Kang Suparman yang katanya sebelumnya itu bermasalah di kolesterol tubuhnya. Kemudian ya, betul. sudah diyakinkan lagi atau dibuktikan dengan tes lab atau tes darah bahwa gimana hasilnya tuh? Ya untuk kemarin pertama untuk cek darah itu ada kayak kalau misalkan darah merah itu jadi ada bintik hitam. Gitu. Oh ada bintik hitam katanya dok di dan itu kalau hasil summary-nya itu katanya kadar kolesterolnya cukup cukup mengkhawatirkan gitu dok. Nah sebetulnya kalau dari keadaan kolesterol yang kurang baik itu bisa menimbulkan atau kesananya tuh bisa menimbulkan penyakit apa sih dok? Harus saya luruskan dulu. Oh iya. Kalau jadi gini, ketika seseorang diperiksa kadar kolesterolnya, kan judulnya adalah kadar kolesterol di dalam darah. Betul ya? Iya betul. Jadi yang diperiksa adalah kadar kolesterol di dalam darah. Kita tidak memeriksa kolesterol yang sudah nempel di mana-mana, termasuk nempel di pembuluh darah. Iya. Nah ini kita jangan terjebak, jangan tertipu. Ya, untung kalau kadar gula darah di dalam darahnya tinggi, jadi pasti orang merasa khawatir. Setuju ya? Kelihatan. Kalau kadar gula di dalam darah tinggi, kelihatan tidak sama angka normal. Iya, betul. Iya, tapi jangan tertipu ketika kadar gula darah seseorang itu atau kita dalam batas yang normal. Karena itu adalah kadar gula darah di dalam darah. Tidak tahu atau tidak diperiksa berapa kolesterol atau berapa banyak kolesterol yang sudah nempel di pembuluh darah kita dan menyumbat di mana-mana. Jadi jawaban saya adalah kalau kolesterol kita tinggi, kalau kita tidak mengontrol kolesterol, maka jangan kaget tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba lumpuh karena stroke, tiba-tiba gagal ginjalnya tidak sembuh-sembuh. Terus kemudian terjadi kelainan pembuluh darah di organ reproduksi sampai terjadi tidak punya libido, tidak bisa melakukan aktivitas sebagai laki-laki maupun perempuan karena aktivitas seksualnya terganggu akibat pembuluh darah yang tersumbat. Nah itu rata-rata tidak disadari. Makanya kelainan kolesterol atau komplikasi akibat kolesterol itu disebut sebagai silent killer. Pembunuh yang tidak pernah bicara, tidak pernah ngasih kabar. Betul. Tahu-tahu serangan jantung, tahu-tahu stroke, tahu-tahu diabetes, tahu-tahu tidak bisa makan lagi, yang ada adalah sedih doang. Itu kira-kira Darin. Oh gitu ya. Jadi memang kita sekali lagi jangan terjebak dengan kondisi di mana sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya. Setelah ternyata si kondisi kolesterol dalam pembuluh darahnya itu dalam kondisi tidak baik, tapi karena yang lainnya baik nggak kelihatan. Seperti yang tadi Arin sebutkan ya, di tes gula darah baik, asam asam urat itu juga baik gitu ya. Tapi ternyata kadar
trigliserinnya tinggi ya. Mungkin itu juga ya dok ya. Trigliserida ya. Sama. Itu juga. Semua sama. Ya. Jadi semuanya sama. Asam urat juga sama. Jangan terjebak dengan asam urat yang normal di dalam darah. Nanti ada trigliserida di dalam darah normal. Itu di dalam darah. Iya. Kita tidak tahu trigliserida yang sudah nempel di pembuluh darah, di organ-organ lain, apalagi asam urat sudah nempel di sendi-sendi kita, nggak keukur sama sekali. Oh gitu ya. Dan demikian itu yang juga dengan asam. Iya, demikian juga dengan asam urat yang sudah ada di ginjal kita yang sudah bentar lagi jadi batu ginjal. Demikian juga dengan kolesterol yang sudah numpuk di kandungan empedu kita yang sebentar lagi jadi batu empedu. Itu tidak sadar sama sekali. Ketika sudah sakit, ngejerit-jerit, baru diperiksa. Itu ya. Nah ini jadi catatan penting buat kita semua. Mudah-mudahan pemirsa Radio Mix bisa ada perhatian ke arah sana. Demikian Terin. Iya, mangga. Atur nuhun pisan dok. Tapi boleh ya, ini ada good listeners yang mengajukan pertanyaan nih melalui WhatsApp untuk Dokter Setio katanya kalau boleh nanya. Ini Bu Eli di Cimahi dok. Nah, katanya bapak saya seorang penderita diabetes yang rutin minum obat dan juga konsul ke dokter penyakit dalam. Sejak kemarin malam bapak saya tiba-tiba mengeluh perutnya terasa mual dan kembung. Nah, karena takut obatnya bisa bereaksi sama obat diabetes rutinnya, bisa dokter bantu bagaimana cara mengatasi perut mual dan kembung pada penderita diabetes. Takutnya bentrok katanya. Lucunya tadi kalimatnya bagus banget. Ngambil kalimat dari kayak Arin, dari Ibu Elinya. Rutin. Ya kan, rutin minum obat berarti rutin sakit, rutin diabetes, rutin segala macam. Itu bangga banget itu. Kontrol berarti rutin. Iya aneh makanya saya juga dengernya. Dan rutin konsul ke dokter penyakit. Rutin konsul. Nah. Berarti rutin sakit itu. Aduh, Ibu. Ya, terus gimana? Tolong jadi bahan perhatian buat kita semua. Ya, jadi harus jadi perhatian buat kita semua. Itu adalah kesalahan besar karena kita menyerahkan kepada orang lain, menyerahkan kepada obat untuk sakit terus. Gitu rutin minum obat berarti kan sakit terus. Rutin konsul berarti sakit terus, nggak selesai. Kalau harusnya kan sudah konsul terus selesai kan? Iya. Ini enggak rutin konsulnya. Jadi betul, setiap bulan konsul, setiap bulan sakit, setiap hari minum obat. Sekarang ketika mual dan kembung, jadi bingung. Padahal itu adalah bagian dari perjalanan komplikasi. Oh, gitu ya. Jadi diabetes itu bukan penyakit gula saja. Diabetes itu bukan kadar gula darah yang tinggi saja. Diabetes itu bukan rutin pemeriksaan rutin konsul. Harusnya diabetes itu segera diselesaikan, segera sembuh, segera dicari solusinya. Mudah-mudahan Ibu Eli di Cimahi bisa menyimak penjelasan ini. Kenapa demikian? Karena balik lagi yang tadi diceritakan dari awal, kita sedang berbicara kolesterol. Kolesterol itu memegang peranan dengan pasien-pasien diabetes. Kalau kolesterolnya tidak dikontrol, kalau kolesterolnya tidak diselesaikan, maka akan rutin konsul, akan rutin diabetes, akan rutin kembung, mual, kemudian ini kembung mual sudah mulai tanda-tanda komplikasi terhadap ginjal. Sebentar lagi cuci darah. Mudah-mudahan karena komplikasi diabetes itu banyak sekali. Di mata jadi kebutaan, di ginjal jadi cuci darah, gagal ginjal sampai tidak bisa lagi dipakai ginjalnya, di jantung bisa jadi stroke, di jantung bisa jadi serangan jantung, di otak bisa serangan stroke, di kaki kita bisa sampai terjadi diabetic foot yang kakinya busuk dan harus diamputasi. Itu komplikasi semua yang terjadi pada pasien diabetes. Makanya saya tidak ingin ada orang yang masih sakit dengan diabetes. Tidak boleh ada orang yang diabetes karena nggak selesai-selesai. Betul, Teh Arin, harus dituntaskan. Jadi kita harus memberikan contoh. Jangan ada lagi rutin konsul, jangan ada lagi rutin berobat, jangan ada lagi rutin minum obat. Nah, bagaimana sekarang menyelesaikan perut kembung dan mualnya? Harus diselesaikan diabetesnya. Oh, iya. Kalau biangnya tidak diselesaikan, komplikasi terhadap ginjalnya dengan mual dan muntah karena urium kreatinnya tinggi, nggak selesai-selesai itu perut kembung dan mualnya.
Ya, betul. Itu sementara. Masukan yang sangat membuka wawasan. Tadinya kita berpikirnya hanya ke satu arah ya, Dok. Dan setelah itu yang salah. Nah, iya. Dan setelah dokter buka gitu wawasan kita, ternyata jangan ke situ gitu ya. Jadi yang harus namanya ke biangnya. Iya, harus betul. ke penyebabnya. Ke penyebabnya langsung ya. Oke, untuk Bu. Iya. Kalau rutin minum L-Cure oke, boleh. Gitu kan ini, Dok. Jangan, Dok. Begitu ya, Dok ya. Kata Kang Agus katanya ya. Sama balik lagi. Nanti ketika kita berbicara konsumsi apapun, nanti menyerahkan ke Pak Agus. Nggak selesai juga karena nanti akan konsul terus ke Pak Agus juga. Iya, betul. Jadi harus dituntaskan. Kita harus guyon ya, kita harus guyon, jangan serius ya. Iya, Dok. Kan harus happy tadi katanya. Iya, betul, Dok. Boleh ke pertanyaan berikutnya ya, Dok ya? Boleh silakan. Siang, Dok, ini dengan Ibu Tri di Cimahi. Dok, apa obat herbal untuk mengatasi GERD? Soalnya banyak yang bilang GERD itu hanya bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Tapi bagi saya kayak obat yang ada di apotek itu nggak menyembuhkan, hanya untuk menghilangkan mualnya sesaat. Sebetulnya ada nggak obat alami untuk GERD katanya? Gitu, Dok. Nah ini juga sama. GERD mulai dari awal orang bicaranya sakit mah kan, asam lambung sampai terjadi GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi si asam lambungnya tuh terus-terusan banyak sekali sampai akhirnya naik ke esophagus, dan itulah yang disebut sebagai GERD. Sampai katup buka tutupnya di atas dan di bawah lambung itu tidak normal lagi. Jadi asam lambung ujung-ujung bisa naik ke atas itu. Karena harusnya tertutup, dia pintu atasnya lambung itu harus tertutup, tapi dia naik ke atas terus. Itu GERD. Nah, sekarang balik lagi ke pernyataan saya tadi mengenai diabetes. Harusnya penyebabnya GERD yang dicari. Jadi GERD itu penyebabnya adalah makanan yang sekarang disukai sama yang penanya ini. Nah loh, aja boleh nggak, Dok, dikasih tahu buat yang lain juga mungkin untuk good listeners. Aduh, yang tahu sebetulnya adalah good listener sendiri masing-masing. Gitu jadi ya. intinya begini maksud saya, ketika orang itu suka dengan makanan tertentu dan makanan itu susah banget dicernanya, memerlukan asam lambung yang tinggi, maka nggak selesai-selesai sakit mah dan GERD. Oh gitu. Dan makanan itu adalah makanan yang kita anggap enak, dianggap bernutrisi, yaitu dari daging, dari ikan, dari seafood, dari telur. Itu adalah makanan-makanan yang menyebabkan seseorang akan menjadi sakit mah tidak selesai-selesai, dan sakit GERD tidak ada obatnya. Karena nanti kalau dikasih tahu juga, bagus, bulusi bisa nggak? Akhirnya akan berlomba antara yang jelek dengan yang dari bulusi dan dari bagus. Gak selesai-selesai juga ujung-ujungnya. Siapa yang menangnya tergantung yang bersangkutan. Artinya saya ingin mengembalikan ke posisi, tolong penyebabnya itu dipikirkan dan kemudian berawal dari penyebabnya dulu, penyelesaiannya itu solusinya. Nanti Pak Agus, Bulusi memberikan informasi mengenai L-Cure, maka akan tuntas. Gitu ya. Benar-benar menjadi solusi. Tapi kalau sekarang sudah dikasih tahu banyak juga mengenai satu produk herbal, apalagi herbalnya berbeda karena dengan bioteknologi, dengan satu proses yang lama sekali sampai 9 bulan, itu kan udah bagus sekali kan, sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau lawannya adalah sangat-sangat luar biasa juga, artinya adalah orangnya tidak mau kontrol juga dengan makanan-makanan sebelum-sebelumnya, maka nanti akan berlomba siapa yang menang. Untung yang menang produk herbal yang bagus. Coba kalau yang menangnya yang jeleknya, nggak selesai ke solusinya. Benar-benar. Jadi balik lagi ke orangnya ya, Dok. Kalau misalnya kita sudah kasih solusi, tapi orangnya sendiri juga pada dasarnya nggak ingin menuntaskan permasalahan,
itu kayaknya nggak selesai katanya begitu ya. Iya betul. Jadi artinya benar-benar harus dicari penyebabnya. Apapun sakitnya harus cari penyebabnya. Dan penyebabnya itu yang tahu adalah yang bersangkutan. Nah, yang tahu yang bersangkutan. Ayo. Iya. Betul. Ya. Mungkin ada satu lagi nih dok, jadi sekalian ya, mumpung kita tersambung ya dengan dokter Setio, dari Pak Zainal di Cimahi. Nah, Pak Zainal ini berusia 40 tahun, sudah 3-4 tahun ini di pangkal sendi paha atas selalu sakit dok katanya. Boleh minta solusi lagi untuk menghilangkan dan menyembuhkannya karena mengganggu aktivitasnya katanya. Begitu dok. Saya tidak bisa memutuskan sakitnya apa itu dari ototnya atau karena saya tidak melihat pemeriksaannya, hanya keluhannya saja. Betul. Seharusnya Pak Zainal. Ya. Pak Zainal harus memeriksa dulu apakah ini karena saraf. Betul, apakah karena ini saraf, apakah karena mohon maaf ya. Orang yang dengan usus buntu pun akan sakit di bagian pahanya. Oh iya. Gerakan ususnya itu juga sakit. Gerakan kakinya juga kalau difleksikan, ditekukan akan merasa sakit di bagian perutnya. Jadi saya akan menghambat gerakan kakinya. Oh gitu. Atau mungkin kelainan. Banyak sebabnya nanti mungkin berhubungan dengan prostatnya, berhubungan dengan yang lainnya. Atau dengan tulang belakangnya, di tulang ekornya mungkin ada penekanan terhadap saraf-saraf di tulang ekornya, maka itu juga akan menghambat ke kaki kanan kiri, baik itu paha sampai ke tungkai bawah dan kakinya. Oh iya. Jadi ini satu kalau saya sih menganjurkan Pak Zainal harus diperiksa yang serius dulu sampai didapatkan. Sehingga apa maksudnya, kenapa saya minta diperiksa? Agar tahu penyebabnya. Iya. Setelah tahu penyebabnya baru konsultasi ke Bulusi, baru konsultasi ke Pak Agus, itu akan selesai, tuntas gitu jadinya. Ya. Nah, tuntasnya itu ya, kuncinya ya. Benar. Betul, harus tuntas. Ya. Terima kasih dok, maaf mengganggu waktu aktivitasnya. Mudah-mudahan sehat selalu dan terutama terima kasih atas pencerahannya nih ya. Beberapa perkataan dokter yang sebelumnya nggak kepikir gitu ya sama kita. Dan ternyata itu ya, jadi segala sesuatu gejala maupun gangguan penyakit itu harus tuntas gitu ya. Jadi jangan bangga, jangan juga merasa gimana kalau kita rutin minum obat, rutin konsul dan sebagainya, karena itu seharusnya sebuah permasalahan yang harusnya dituntaskan. Tidak selesai ya. Tidak selesai itu. Iya. Nah, ada satu lagi kuncinya, ada satu lagi kuncinya mungkin satu menit atau begitu. Iya, boleh. Ada satu kunci yang perlu kita perhatikan adalah penyakit itu tidak mungkin satu. Sekali lagi ya, tidak ada yang namanya sakit GERD saja. Oh gitu. Tidak ada yang namanya sakit diabetes saja. Tidak ada sakit lambung saja. Oh saya sakit ginjal, saya sariawan saja, nggak bisa. Saya jerawat saja, nggak bisa. Iya. Ketika ada jerawat saja itu udah menggambarkan bahwa tubuh kita tuh rusak. Tubuh kita tuh perlu solusi. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi tidak ada satu penyakit berdiri sendiri. Iya. Jadi ada itu aja. Iya. Betul. Iya, terima kasih banyak dok sekali lagi. Nanti lain waktu boleh kita ganggu lagi dok waktunya. Saya dengan senang hati. Saya senang diganggu. Iya, karena ini sebetulnya pertanyaan tuh datang aja karena kita mungkin bincang santai, bincang sehatnya ini rutin ya. Jadi pertanyaan juga pada nyusul. Amin. Gitu ya dok. Terima kasih banyak dok. Siap. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Anda good listeners yang juga masih menyimak Mix Radio, dan Anda juga jangan lupa ya bisa menyimak Mix Radio via streaming. Jadi Anda nggak usah cari-cari tape, nggak usah cari-cari radio, boleh melalui handphone juga bisa. Anda tinggal mengetikkan s.id/mixradio Cimahi, atau Anda juga bisa mendownload aplikasi streamingnya Mix Radio via Play Store, yaitu di Mix Radio Cimahi. Nah, untuk Bu Lucy, Kang Agus, Kang Suparman juga kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita masih lanjut lagi ya bincang santainya kita di pagi hari ini. Santai-santai tapi ngerepotin orang nih kayaknya. Karena kita bakal tersambung lagi dengan Dr. Setio yang tadi udah say goodbye, tapi kita kayaknya bakal ngerepotin lagi nih ke Dr. Setio ya. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk kembali tersambung. Sebentar ya. Respon dari audiens juga luar biasa. Iya. Assalamualaikum Dokter Hapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mengganggu lagi nih tadi padahal udah. Enggak apa-apa. Iya, apa-apa. Ini ada pertanyaan yang masih ada pertanyaan dari good listeners yang belum tersampaikan dan ini nanyanya kekeh pengen ke dokter nih katanya. Gimana ya? Enggak apa-apa. Iya. Halo. Nggak apa-apa, terputus-putus nggak suara saya dari sini? Enggak, lancar. Lancar, Dok. Iya, Dok. Siap. Ya. Gimana? Nah, ini dari Teh Nata katanya di Cimahi nih, Dok. Jadi gini, beberapa tahun yang lalu dia jatuh hingga tangannya sobek, akhirnya dijahit. Dan bekas jahitan ini muncul keloid. Nah, kalau saya baca katanya untuk ngilangin keloid harus pakai suntik keloid. Tapi saya takut jarum, Dok. Cukup pas dijahit aja deh, nggak mau lagi. Bisa nggak, Dok, kalau saya pakai lidah buaya aja buat ilangin keloid? Atau, nah, kayaknya belum tahu L-Cure nih. Boleh, Dok, kasih apa ini ya untuk Teh Nata nih katanya yang takut kalau harus sampai suntik keloid katanya gitu, Dok. Iya, memang bisa dikatakan keloid itu terjadi karena reaksi berlebihan dari tubuh kita atau dari tubuh seseorang. Harusnya keloid itu tidak terjadi kalau respon tubuh kita terputus ya suaranya ya. Agak terputus tapi masih bisa disimak, Dok. Keloid itu terjadi karena sensitivitas tubuh kita yang berlebihan. Iya. Reaksi kita yang berlebihan di dalam menutup luka. Sekali lagi, di dalam menutup luka itu berlebihan. Padahal udah sembuh, udah bagus. Iya. Tapi karena takut banget, sampai akhirnya muncul seperti benjolan. Jadi lebih tinggi daripada permukaan kulitnya. Itu adalah keloid. Nonjol ya. Nah, betul, lebih menonjol dan secara estetik pasti jelek. Iya betul. Nah, jalan keluarnya sebetulnya adalah bukan di keloidnya saja. Sekali lagi, bukannya di keloidnya saja. Yeah. Tapi jalan keluarnya adalah tubuh kita harus punya respon yang tidak terlalu reaktif kalau terjadi luka lagi, karena luka itu tidak akan pernah berhenti. Ini mohon disimak baik-baik ya. Jadi seolah-olah luka itu ada di permukaan kulit kita. Padahal luka itu banyak. Kematian sel itu banyak. Kan yang namanya luka itu dengan kematian sel kan? Iya, kematian ada sel yang mati. Iya, jaringan. Iya, jadi dan selalu ada kematian. Sel kulit ada kematian, sel darah ada kematian, semua ada kematian. Artinya adalah luka atau perjalanan kehidupan kita itu penuh dengan seperti itu. Kalau dia hipereaksi maka akan bermasalah terus. Iya, jadi lagi hipersensitif akan bermasalah. Jadi artinya seseorang yang tampak adanya keloid itu harus mengkonsumsi satu produk. Nah, dalam hal ini sekarang kita lagi bicara L-Cure. Kalau dia mengkonsumsi L-Cure, maka respon terhadap berbagai masalah itu tidak terlalu reaktif. Oh, itu ya. Jadi menangani mengatasinya dengan cara gitu. Iya. Di dalam. Nah, kemudian untuk keloid yang sudah terjadi, silakan secara topikal dioleskan, dikompreskan. Itu akan mengurangi hasil keloid yang sudah terjadi, apalagi keloidnya itu masih baru. Kalau sudah lama banget, maka akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Tapi kalau masih baru luka nih, apalagi lukanya itu belum diapa-apain katakanlah, langsung dibarengi dengan olesan atau kompresan dari L-Cure, subhanallah akan beda ceritanya. Tidak gitu akan terjadi keloid, tidak akan terjadi betul. Nanti untuk cara pengaplikasiannya nanti kita akan ngobrol lebih jauh nih sama Kang Agus sama Teh Lucy ya. Tapi ini ada satu pertanyaan yang tersisa, Dok.
Ini nggak nyebutin nama ya, cuman menyebutkan saya mahasiswi 20 tahun dan belum menikah. Lalu saya ingin menanyakan perihal siklus haid yang tidak teratur. Nah, kadang bisa nggak datang bulan selama 2 bulan, tapi kadang bisa dalam 1 bulan 2 kali katanya. Nah, betul. Apakah ada penyakit di tubuh saya katanya, dan gimana cara mengatasinya gitu, Dok? Dengan tidak adanya menstruasi yang teratur atau adanya gangguan menstruasi itu adalah sakit. Oh, ada itu indikasi ya? Sudah jelas. Kalau yang normal adalah setiap bulan ada siklusnya, menstruasi antara 3 sampai 5 hari atau 7 hari selesai. Kemudian masa estres, dari masa estres kemudian terjadi menstruasi berikutnya. Itu adalah siklus yang normal, entah itu 28 hari atau 30 hari atau lebih dari 30 hari. Tapi rutin, itu berarti normal. Kalau kejadian seperti ini, apalagi umurnya udah 20 tahun, berarti kan udah berapa tahun dari mulai mungkin 11 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun menstruasi pertama. Betul. Dan ceritanya kita tidak tahu apakah dari pertama dia normal atau tidak. Apa baru belakangan ini harus berurutan. Kalau normal, atau belakangan itu juga satu cerita yang harus dipertanyakan. Tapi paling tidak ini adalah indikasi adanya gangguan. Gangguan apa? Gangguan sistem hormonal. Hormonal ya. Nah, tadi saya udah ngasih isyarat nih. Saya udah tadi ngasih isyarat. Tidak ada penyakit yang berdiri sendiri. Kalau ada gangguan menstruasi, berarti lambungnya juga bermasalah. Ya. Kalau ada gangguan menstruasi, berarti pembuluh darahnya juga bermasalah. Kalau ada gangguan hormonal, berarti sistem yang lain bermasalah. Sistem pencernaan, sistem jantung, sistem kemih, sistem paru-paru, itu pasti bermasalah juga. Iya. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Perlu. Nah, yang satu pemeriksaan seperti tadi saya cerita. Yang kedua benar-benar harus dibenahi tubuhnya. Tubuhnya harus diperbaiki. Nah, saya senang karena ada Pak Agus dan Bu Lucy di sana. Ketika membicarakan satu produk yang namanya L-Cure akan berbeda ceritanya. Kenapa? Karena ketika dikonsumsikan itu adalah nutrisi. Iya. Nah, nutrisi yang tadi ada di dalamnya. Betul. Sehingga nutrisi-nutrisi ini, vitaminnya, probiotiknya, enzimnya dan sebagainya akan memperbaiki sistem, akan memperbaiki dari tingkat DNA, selnya diperbaiki, jaringannya diperbaiki, organnya diperbaiki, sistemnya diperbaiki. Berarti nanti sistem hormonal yang terganggu sama si teteh yang mahasiswa ini itu juga akan diperbaiki. Iya. Betul. Iya, mungkin segitu aja sih pertanyaan yang tersisa. Sepertinya bisa berdatangan lagi nih pertanyaan. Hapunten ya, Dok. Lagi. Nanti yang paling perlu adalah pertemuan antara good listener dengan kita. Tapi harus di satu ruangan yang itu yang paling perlu. Iya. Jadi kan kadang ada kapan kita mengadakan gathering. Ya, jumpa pendengar radio Mik. Iya. Oke. Ada pertemuan di udara, ada pertemuan di darat. Di darat, gitu katanya, Dok. Betul. Mudah-mudahan dokter bisa hadir ya. Amin. Biasanya ada dari satu pertanyaan tuh nanti ada buntut-buntutnya tuh, Dok. Ada anak-anaknya lagi pertanyaannya. Manjang. Iya. Nanti mungkin kita undang ya yang udah pada bertanya, kemudian juga yang ingin bertanyanya secara langsung gitu ya, kita akan bisa ketemu langsung. Oke, mungkin Dok, konsultasi secara langsung, tapi konsultasinya nggak boleh rutin ya. Konsultasi boleh Iya benar. Iya. Cukup satu kali aja konsultasi dengan saya. Udah nggak boleh sakit-sakit lagi, harus tuntas gitu ya. Iya. Tuntas. Oke. Terima kasih banyak, Dok, sekali lagi. Bangga. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk Anda good listeners yang juga mungkin tadi sudah mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan juga sudah menyimak jawabannya dari Dr. Setio ya. Dan tadi menyangkut yang pertanyaan mengenai keloid ya, Bu Lucy. Ini boleh nggak di cara pengaplikasiannya kalau menggunakan produk L-Cure untuk yang keloid itu, karena itu luar ya? Bagian luar. Bagian luar itu gimana? Ya, uniknya itu jamu teteh
tetes generasi terbaru L-Cure ini dia bisa dikonsumsikan dengan cara diminum dan juga dioleskan. Bagi good listener yang memiliki kendala khususnya di bagian luka luar ya, baik itu karena masalah diabetes atau misalkan terjatuh, kecelakaan, terus akibat dampak kecelakaan ada benjolan, terus dia muncul luka, apalagi yang diabetes yang tidak sembuh-sembuh ya, tidak yang bisa basah, diabetes begitu ya. Nah, itu tuh caranya itu langsungkan saja. Jadi ketika bagian luka itu dibersihkan dahulu oleh air hangat saja, tidak perlu yang lain-lain, air hangat. Lalu itu langsung diteteskan saja, dibalurkan saja ke bagian yang luka atau bagian yang bengkak atau bagian yang punya bengkak gitu ya, luka luar begitu masalah. Nah itu rutin dioleskan sehari 3 kali bisa 4 kali. Nanti hasilnya pun akan luar biasa. Yang luka itu akan menutup rapat dan bahkan tidak terlihat bekas lukanya begitu. Jadi nggak masalah bahkan untuk luka basah maupun luka yang udah gak apa-apa, kering ya. Betul. Gitu. Karena seperti yang tadi dokter sampaikan, Dokter Setio, bahwa yang bermasalah di dalam tubuh kita adalah ketika sel-sel kita itu mati. Karena secara medis dari manapun juga miliaran sel yang ada di tubuh kita itu setiap harinya itu akan mati. Nah, pada saat ada yang mati, apakah si sel yang mati itu betul-betul diregenerasi oleh tubuh kita dengan asupan nutrisi yang seimbang atau tidak? Kalau misalnya kita tidak bisa memasukkan nutrisi yang seimbang di dalam tubuh kita, ya berarti otomatis yang sel-sel yang mati itu akan menjadi dampak yang luar biasa dan memicu berbagai macam penyakit yang tidak bisa diatasi oleh tubuh. Seperti itu. Benar. Jadi harus dipastikan kalau regenerasi selnya dengan sel yang baik, dengan sel yang baik, digantikannya ya. Asupan makanan nutrisi yang seimbang oleh tubuh kita dan diterima oleh DNA, baik DNA maupun kromosom. Itulah yang akan diterima oleh tubuh dan menghasilkan regenerasi sel yang baik untuk tubuh. Seperti itu. Iya. Jadi kandungan asam amino di L-Cure itu emang beneran makanannya si DNA ya. Betul. Gitu dan ya. Indonesia ini sangat jarang sekali jamu atau obat yang memang kadar asam aminonya itu tinggi. Bahkan kalau misalnya 18 jenis asam amino yang esensial maupun yang non esensial itu kita terdapat di sini, dan ini 100% herbal alami. Karena itu ini menjadi satu solusi bagi semua permasalahan yang mungkin tadi ditanyakan kepada Dokter Setio. Berbagai macam kendala, penyakit, masalah yang tidak kunjung sembuh. Tadi dokter sampaikan tidak ada penyakit yang berdiri sendiri. Artinya ketika ada satu penyakit, ada penyakit-penyakit lainnya yang akan datang dan itu memang menggerogoti tubuh kita. Nah, L-Cure menjadi salah satu solusi dan menjadi bagian terpenting dalam tubuh kita, karena dari satu jamu saja dan itu tuh bisa kita konsumsikan setiap hari, dan itu tuh sangat aman sekali untuk kita konsumsikan. Itu dapat memperbaiki seluruh tubuh, baik itu daripada sel-sel kita sampai kepada organ-organ yang rusak. Sehingga kenapa dari konsumsi L-Cure ini kita bisa mengalami kesembuhan karena ya asupan nutrisi yang terdapat di dalam kandungan. Nah, itulah yang mungkin kita masyarakat pada umumnya kita pengen sehat, mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan sehat ya. Makanan, sayuran, buah-buahan kan kita tidak mungkin dalam sehari kita makan puluhan sayuran, puluhan buah-buahan, ataupun kita pun banyak juga di rumahnya sudah tersedia banyak sekali suplemen kesehatan, baik itu dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan lain sebagainya. Bisa dalam sehari itu mungkin 10 pil gitu ya dimakan sehari. Serawuk gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya jamu tetes ini dia kecil mungil begitu ya, tapi manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita. Itu sudah dalam sekali minum saja sudah memenuhi semua nutrisi di dalam tubuh yang dibutuhkan. Dan yang luar biasanya lagi, karena L-Cure ini sudah memiliki BPOM, artinya sudah diterima oleh pemerintah, bukan hanya kita izin edarnya juga sudah keluar dari BPOM, dan juga kita memiliki banyak penghargaan sekali, banyak penghargaan nasional yang ditandatangani langsung oleh para menteri Republik Indonesia. Jadi udah diakui, ya? Salah satunya adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia sendiri begitu. Jadi good listener yang mendengar perbincangan kita pada hari ini, terutama diskusi dengan Dokter Setio, bahwa tidak usah takut. Semua permasalahan kesehatan yang ada di dalam dunia ini dan yang good listener alami,
L-Cure bisa menjadi salah satu solusi terbaik untuk kesehatan yang sedang kita pergumulkan. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih Bu Lucy. Nah, kalau boleh Arin menanyakan lagi, mungkin untuk good listeners masih ada pertanyaan, gimana sih cara dapetin L-Cure ini, selain kalau kita biasanya menginformasikan boleh datang langsung ke Mix Radio Cianjur nomor 10 gitu ya. Terus juga bisa pesan lewat WhatsApp-nya radio gitu. Nah, selain itu bisa didapetin di mana nih? Kang Agus boleh menerangkan. Iya, good listeners Radio Mix ya, untuk produk yang kecil, mungil tapi ajaib. Syarat manfaat. Yang bernama L-Cure ini didapatkannya di apotek-apotek di Bandung. Ada. Dan juga bisa didapatkan juga di seluruh kantor pos di Jawa Barat ya. Jadi di mana ada kantor pos terdekat silakan good listeners bisa mendapatkannya ya, seperti itu. Untuk harganya mungkin ya? Ya, nah harganya boleh nggak sih? Soalnya udah kebayang, namanya sehat itu katanya kan mahal. Katanya udah di ini nih, katanya harganya terjangkau nih L-Cure, bener nggak sih? Betul. Gitu. Saya berapa? Harganya murah sekali ya. Karena apa? Karena dibandingkan, bayangkan loh, kalau kita makan atau kita makan 65 jenis sayuran setiap hari, ya kan? Coba bayangin. Harus berapa keranjang itu ya? Udah mahal dan wuruk pastinya ya. Kita Wuruknya itu. Dan nggak mungkin juga orang bisa tahu kan? Tapi itu semua udah ada di dalam L-Cure loh. Ya kan? Artinya murah sekali. Nah, untuk semuanya. Yang bentuknya kecil mungil itu. Iya, betul. Bayangkan di dalamnya itu sudah terkandung tadi yang Ibu Lucy bilang, ada 18 macam asam amino, ya kan? Ada beberapa macam vitamin dan semuanya lengkap ya, yang bisa mengatasi persoalan kesehatan tubuh kita ya. Jadi nggak sulit ya mendapatkannya ya. Tinggal di apotek-apotek udah ada, di kantor pos ada. Sudah terkandung dalam 10 tetes atau 1 tetes kandungan dari L-Cure ya. Itu semua lengkap sudah semuanya. Nah, harganya murah sekali. Ya, harga tercantum untuk di end user yaitu 210.000 per botol saja. Isinya 10 mili ya, tapi khusus untuk para pendengar Mix Radio ya. Nah, ini harganya sangat murah sekali, 159.000 ya. Dari 210. Harus selisih lumayan loh selisihnya 50.000. Iya, bisa buat. Kan? Betul. Ya kan? Bahkan ini bisa didapatkan satu lagi di ini ya, para pendengar Radio Mix ya, itu di Jalan Cianjong nomor di sini 10. Nomor 10 ya. Langsung datang ke sini. Langsung saja datang ke sini. Nah, kalau lagi ada Bu Lucy, kebetulan Kang Agus juga boleh datang ya langsung. Siap. Kali aja dapat diskon lagi. Tapi satu lagi loh, Arin ya. Ini juga kesempatan juga ya buat para pendengar Radio Mix ya, yang mungkin mau juga berwirausaha ya. Kita bisa sambil berbisnis loh. Oh, bisa ya. Kita bisa menjalani pola hidup sehat dengan L-Cure juga sambil berbisnis. Karena kita juga bisa, kami juga menawarkan satu kesempatan untuk reseller ya. Reseller, dan untuk reseller itu sendiri silakan nanti hubungi kami ya. Silakan dicatat. Boleh. Dicatat ya. Nomor teleponnya ya. L-Cure official ya. Nomor teleponnya di 082115616372. Saya ulangi ya. Boleh. 082115616372. Itu untuk para teman-teman semua yang mungkin mau menjadi reseller ya. Sekalian ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin begitu, Ca. Iya, terima kasih banyak. Jadi nggak sulit untuk mendapatkan L-Cure ini, di mana-mana ada. Terus tiap lihat kantor pos kan tersebar di mana-mana. Ada ya. Terus di Mix Radio juga sambil main ke sini, sambil request boleh, sambil pengen ketemu Rafa yang mana gitu ya, boleh. Kemudian di berbagai kalau di online sudah ada juga di ya. Marketplace online sudah ada ya, di mana-mana sudah ada. Terutama di kantor pos terdekat di wilayah masing-masing. Di Good Listener itu silakan mencari L-Cure ini di kantor pos terdekat di wilayah masing-masing. Itu sudah tersebar di Jawa Barat, se-Jawa Barat. Nah, sekali lagi untuk Anda yang mungkin masih penasaran, masih ingin konsultasi, masih ingin nanya-nanya sebelum memutuskan untuk menggunakan produk L-Cure ini, Anda juga boleh hubungi L-Cure official ya. Di 0821
0821-1561-6372. Yes, betul, Teteh. Betul. Nah, mungkin itu sebagai penutup ya. Untuk ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, jadi biar ini sebagai penutup ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami sangat berharap dan ingin memberikan satu penawaran solusi kepada seluruh masyarakat good listener yang mendengar khususnya program kita pada hari ini. Jadi jangan bagi good listener yang mendengar radio ini mungkin banyak mengalami pergumulan mengenai kesehatan karena sehat itu yang tadi disampaikannya banyak doktrinasi bahwa sehat itu sangat mahal. Betul, itu dalam dunia ya. Kalau misalkan kita tahu bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana kita membuat satu solusi dan membuat satu perubahan hidup. Nah, inilah L-Cure muncul di Indonesia ini menjadi salah satu solusi kepada seluruh masyarakat yang sedang memperoleh proses untuk semua macam penyakit yang dihadapi, baik itu penyakit yang ringan sampai kepada degenerasi, penyakit degenerasi ya. Bagaimana penyakit jantung, stroke, terus masalah gagal ginjal, jantung bocor, terus masalah dia tiba-tiba pandangannya hilang, terus diabetesnya seperti apa? Ada 1001 macam penyakit yang ada di dunia ini. Dengan L-Cure dapat membantu menyelesaikan solusi. Karena kita juga 100% herbal alami. Yang kedua juga dapat dikonsumsikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tingkatan usia tidak menghalangi untuk kita bisa mengkonsumsi L-Cure. Yang ketiga juga kita sudah mendapatkan penghargaan dari puluhan penghargaan Indonesia yang ditandatangani langsung oleh menteri-menteri Republik Indonesia, salah satunya Menteri Kesehatan. Jadi seluruh good listener jangan takut untuk mencoba karena bersama dengan L-Cure sehat itu murah. Iya, seperti itu ya. Jadi kita rubah paradigma. Iya, betul. Ya. Satu lagi terakhir nih. Gimana? Ya, jadi L-Cure itu baiknya ada di dalam kotak P3K di rumah kita. Dan kemanapun kita ada baiknya mau satu botol atau 2 botol ada di kantung kita, di dompet kita. Kalau kita bawa mobil ada di mobil kita, kita bawa motor ada di dalam motor kita. Untuk jaga-jaga. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banget. Ini obrolannya Kang Suparman, jangan ngantuk. Nanti kan sekarang udah segeran ya, udah nggak gampang ngantuk lagi karena udah rutin mengkonsumsi, dan jangan berhenti ya setelah ngerasa enakan, tetap konsumsi L-Cure juga untuk pencegahan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, dan terima kasih ya sekali lagi untuk Ibu Lucy, Kang Suparman, Kang Agus juga ya, dinantikan lagi kedatangannya di studio, dan juga untuk Dokter Setio yang mungkin masih menyimak di ujung sana. Terima kasih banyak. Dan untuk perbincangan hari ini saya Arin Gasmara dan juga ada kru yang lain, ada Rafa dan juga Aldila. Kita undur pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.